Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 667 sampai dengan 669 bertarung untuknya. Kamu sudah memukulku. Maka aku akan melawanmu. Janet sama sekali tidak bisa membantah perkataan Peter. Dengan cepat dia menerjang ke arah Peter. Plak. Kembali terdengar suara tamparan yang cukup keras. Sekali lagi Peter menamparkan Janet, sehingga membuatnya mundur sambil menutupi wajahnya. Riasan halus yang ada di wajahnya langsung terlihat berantakan. Kali ini, Janet terdiam di tempatnya. Dia tidak berani menerjang ke arah Peter lagi. Dia hanya bisa menggertakkan giginya sambil menatap ke arah Peter. Sorot mata jahatnya terlihat seolah-olah ingin mencabik-cabik Peter. Peter, dasar brengsek. Berani-beraninya kamu menamparkan putriku. Apakah kamu sadar kamu sedang berada di mana? Biar bagaimanapun juga, aku adalah bibimu. Awalnya, Yuna ingin membela putrinya itu. Tetapi setelah melihat bahwa Peter berani menamparkan Janet sebanyak 2 kali tanpa ampun, dia pun menjadi ragu. Bibi, siapa kamu? Aku sudah memutuskan hubunganku dengan keluarga Carmine. Bibi, siapa kamu? Sambil tersenyum dingin, Peter melontarkan pertanyaan pada Yuna, yang langsung membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia juga ikut serta dalam rencana untuk mengusir Peter saat itu. Sekarang, Peter sudah memutuskan hubungannya dengan keluarga Carmine. Jadi, bisa dikatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan Yuna. Keluarga Carmine sekarang sudah menjadi orang asing di mata Peter. Dia tidak akan segan-segan dalam bertindak dan tidak ada rasa belas kasihan. Jika bukan karena masalah ini, aku bahkan tidak akan tertarik untuk datang ke tempatmu ini. Aku datang untuk meminta penjelasan dari kalian yang sudah memukuli Elise. Jika kalian masih tidak mau mengaku, maka aku akan menggunakan caraku sendiri untuk mendapatkan keadilan bagi Elise. Peter merapikan pakaiannya dan berbicara dengan tenang. Itu adalah urusan keluarga kami. Apa hak orang asing sepertimu untuk ikut campur? Elise adalah cucuku. Aku adalah neneknya. Belum sempat Yuna menyelesaikan kalimatnya, Peter sudah menyela terlebih dulu. Apakah kamu pantas? 3 kata singkat itu seketika mampu membuat Yuna tersipu malu. Dia memang pernah menyakiti Elise sebelumnya, tapi tidak separah ini. Kemudian, ketika Janet memukuli Elise, sebenarnya Yuna mencoba untuk menghentikannya. Tetapi, dengan cepat Janet mengubah pikiran Yuna. Awalnya, dia mengira kalau Jessie hanyalah seorang menantu di keluarga Carmine. Dia sama sekali tidak memiliki siapa-siapa untuk mendukungnya. Karena itulah dia pasti akan meminta belas kasihan pada mereka, kan? Namun, siapa yang menyangka, kalau Peter yang memiliki kekuatan yang sangat besar itu akan datang untuk meminta keadilan bagi Jessie dan putrinya itu. Selama beberapa saat, Yuna merasa bingung harus berbuat apa. Sudah pasti dia tidak akan mungkin bisa bertarung dengan Peter. Kalau begitu, mereka hanya bisa menggunakan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Melihat Yuna yang tidak mengatakan sepatah kata pun, perlahan-lahan Peter mengalihkan pandangannya. Baru saja aku melihat ada seseorang yang mencoba untuk menelepon, kan? Silahkan. Jangan bilang aku tidak memberikan kesempatan pada kalian. Kalian bisa menelepon dan menyuruh siapa saja untuk datang ke sini. Aku Peter. Hari ini aku ingin melihat seberapa besar kemampuan dari keluarga Carmine yang sebenarnya. Setelah Peter selesai mengatakan hal itu, terlihat Oscar yang sudah memegang sebuah kursi dan meletakkannya di belakang Peter. Dengan acuh Peter duduk di kursi itu secara perlahan. Dia sama sekali tidak berniat untuk pergi. Ini menunjukkan bahwa Peter memang ingin bertarung dengan keluarga Carmine sampai akhir. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Apakah latar belakang yang dimiliki keluarga Carmine atau Peter? Hari ini, Peter akan bertarung dengan keluarga Carmine yang terkenal di kota Mandala ini. Kamu akan menyesalinya, Peter.
kamu pasti akan menyesalinya. Tidak ada seorang pun yang berani memukulku. Aku akan membuatmu menyesal. Janet meletakkan ponselnya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Peter sambil berteriak. Mari kita lihat. Bagaimana kamu akan membuatku menyesal. Peter bahkan tidak melihat ke arah Janet. Jika bukan karena masalah Elise ini, dia sama sekali tidak ingin berurusan dengan keluarga Carmine. Tetapi, karena dia sudah mendatangi mereka hari ini, maka dia akan menghadapi mereka. Peter pasti akan mengambil hak asuh Elise. Jika dia tidak menanganinya hari ini, Janet mungkin akan kembali melakukan sesuatu di kemudian hari. Jadi, mari kita beri mereka satu kesempatan dan biarkan mereka menggunakan semua cara yang mereka bisa. Dengan begitu, masalah mereka mungkin akan selesai untuk selamanya. Tidak peduli cara apa yang akan digunakan oleh Janet, entah itu dengan uang, kekuasaan ataupun kekuatan, Peter pasti akan menerimanya hari ini. Pada saat ini, dengan gagahnya Peter duduk di tengah pintu ruang utama yang berada di depan tangga. Hanya ada keheningan yang menyelimuti seluruh halaman villa ini. Hanya Janet seoranglah yang terlihat. Memegang ponselnya sambil terus mengirim pesan. Tanpa menunggu waktu yang lama, terlihat sekelompok orang yang berlari mendatangi mereka dengan cepat. Melihat pakaian yang mereka kenakan, sepertinya mereka adalah petugas keamanan lingkungan tempat villa Janet berada. Jarak mereka yang cukup dekat, membuat mereka datang lebih cepat. Sekelompok petugas keamanan yang berisikan 10 orang itu, terlihat besar dan kuat. Mereka datang dengan membawa tongkat hitam yang tampak sangat mengesankan. Ketika melihat orang-orang ini datang, dengan segera Janet dan Yuna mendapatkan keberanian mereka kembali. Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian menerobos masuk ke dalam properti milik orang lain? Salah seorang satpam itu mengerutkan keningnya sambil menatap ke arah Peter. Siapapun bisa melihat dengan jelas kalau Peter adalah penyebab utamanya. Kapten Ibnu, cepat kalahkan mereka terlebih dahulu. Mereka sudah masuk ke kediaman pribadiku dan melukai anak buahku. Janet mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Peter sambil berteriak dengan keras. Kapten Ibnu mengerutkan keningnya. Dia melihat dua penjaga yang dikalahkan oleh Oscar sebelumnya. Kemudian dia memimpin anak buahnya dan langsung bergegas mendekat ke arah Peter. Kamu harus ikut dengan kami sekarang juga. Kapten Ibnu mendengus dingin sambil tertawa kecil ke arah Peter. Krek, krek. Oscar memutar pergelangan tangannya yang mengeluarkan suara sendi tulang yang pecah. Siapa kamu? Berani berbicara seperti itu pada Tuan Peter? Ekspresi wajah Oscar terlihat dingin. Dengan cepat dia langsung berjalan ke arah Kapten Ibnu. Cari mati. Ya. Kapten Ibnu mendelik. Dia langsung mengangkat tongkatnya dan menghantamkannya ke kepala Oscar. Wus. Namun, Oscar menghindarinya dengan mudah. Dia yang merupakan seorang anggota militer itu langsung melawan Kapten Ibnu. Buk. Dengan satu pukulan, Oscar langsung menjatuhkan Kapten Ibnu ke tanah. Dia meringis sambil memegangi perutnya. Oscar adalah seorang pria jantan nan tangguh. Di antara para prajurit militer lainnya, kekuatannya dalam bertarung berada di urutan kedua setelah Peter. Hanya sedikit orang yang mampu menahan pukulan darinya. Jika dia tidak cukup kuat, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi panglima pengawal pribadi Peter. Melihat kapten mereka dipukuli, 9 petugas keamanan yang tersisa pun bergegas menuju ke arah Oscar. Sementara Peter masih duduk di tempatnya semula, dia sama sekali tidak berniat untuk membantu. Jika Oscar tidak bisa menangani beberapa orang ini, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk bisa tetap berada di sisi Peter. Buk, plak. Seperti yang diharapkan, Oscar menghadapi 9 petugas keamanan itu sendirian. Tetapi dia tidak merasa goyah sedikit pun. Sama seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, Oscar menyerang mereka semua dengan cepat dan ganas. Para satpam itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sedikit pun. Orang-orang yang terkena pukulan Oscar hanya sanggup menahan 2 pukulan sebelum akhirnya jatuh tersungkur ke tanah.
Sepasang tinju besi itu seakan-akan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dengan mudahnya dia bisa mengalahkan para penjaga keamanan itu. Setelah 1 menit berlalu, Oscar pun berdiri sambil mengepalkan tangannya. 10 penjaga keamanan itu tergeletak tak berdaya. Mereka semua sudah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Janet, Yuna, serta para pelayan yang ada di rumah mereka pun tercengang dan terdiam mematung setelah menyaksikan kejadian itu. Siapa yang menyangka kalau ternyata pengawal yang ada di sisi Peter bisa berubah menjadi sangat garang. 10 satpam itu menyerang secara bersamaan. Masing-masing dari mereka bahkan membawa senjata. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Oscar? Selain itu, dari awal hingga akhir, Peter hanya duduk diam dan menonton dengan santai. Dia pasti sudah mengetahui sejak awal bahwa orang-orang itu bukanlah tandingan Oscar, kan? Panggil polisi, cepat panggil polisi. Kapten Ibnu yang terduduk di tanah pun langsung mengeluarkan ponselnya. Oscar mendengus dingin, lalu bersiap untuk melangkah maju dan menghentikan Kapten Ibnu. Biarkan dia menelepon. Kalian bisa menelepon siapa saja sesuka hati kalian. Kalian juga bisa memanggil siapapun untuk datang. Aku akan menunggu di sini. Peter duduk bersandar di kursinya. Bahkan dengan santainya dia mengeluarkan gunting kuku dan langsung memotong kukunya. Dia benar-benar menunjukkan sikapnya dengan sangat jelas. Mereka bisa menyuruh siapa saja untuk datang ke sana. Dan ketika mereka sudah tidak bisa memanggil bantuan lagi, di saat itulah Peter akan mengobrol dengan mereka. Ini adalah hal yang biasa Peter lakukan ketika masih menjadi anggota militer. Dia akan meyakinkan lawannya terlebih dahulu, sebelum mereka akhirnya mau berbicara dengan baik. Kalian boleh melakukan panggilan telepon, tapi kalian harus berbaring di tempat. Aku akan menghajar siapapun yang berani bergerak. Oscar menunjuk ke 10 penjaga keamanan yang terkapar di tanah, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kalian tidak mengetahui dari perusahaan properti mana kami berasal, kan? Benar-benar cari mati. Ya. Seorang pemuda pemarah yang berada di sebelah Kapten Ibnu langsung melompat dan berteriak mengumpat. Buk! Oscar melangkah maju dan langsung melayangkan tinjunya ke rahang pemuda itu, yang langsung membuatnya bergeser. Setelah itu, dengan segera Oscar menarik lengan pria itu dan memutarnya ke belakang. Pemuda itu menjerit kesakitan. Jeritannya terdengar begitu menyedihkan seperti seekor binatang yang hendak dibunuh. Aku tidak peduli dengan latar belakang kalian. Sekarang, sebelum Tuan Peter memerintahkan, kalian harus berbaring di tempat. Apakah kamu mengerti? Oscar berbicara dengan tenang dan tegas. Sorot matanya terlihat sedingin es. Aku mengerti, aku mengerti. 10 penjaga keamanan itu menganggukkan kepala berulang kali sambil menyipitkan mata, tanpa bergerak sedikit pun. Setelah melihat satpam-satpam itu dikalahkan, Janet bersikap jauh lebih baik. Dia akhirnya mengetahui bahwa perkataan Peter sebelumnya bukanlah sebuah candaan, apalagi hanya untuk menakut-nakuti mereka saja. Hari ini, Peter benar-benar akan membela Jesse dan Elise sampai akhir. Janet dan Yuna saling memandang satu sama lain. Mereka akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Mereka merasa khawatir kalau masalah yang terjadi hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi, sudah sejak lama keluarga Carmine menjadi keluarga yang sangat terpandang. Bagaimana mungkin Peter bisa membayangkan seberapa banyak koneksi yang keluarga Carmine miliki? Brum brum brum. Tidak lama kemudian, deru mesin mobil tiba-tiba terdengar dari arah luar. Suaranya terdengar sangat gaduh dan mengganggu. Jika didengar dari suaranya, setidaknya ada beberapa mobil di luar sana. Dan tepat seperti dugaan, dari gerbang villa yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh Peter, semua orang yang ada di sana dapat melihat ada 6 buah mobil SUV berwarna hitam yang terparkir di pintu masuk. Pintu-pintu mobil itu terbuka dan memperlihatkan Kenneth, yang merupakan orang pertama yang turun dari mobil. Setelah itu,
Satu persatu pengawal dengan tampang yang garang pun mengikuti Kenneth turun dari mobil. Kenneth dan Janet selalu bekerja sama untuk melawan Abigail. Dan sekarang, Peter datang ke rumah Janet untuk membuat masalah. Tentu saja Kenneth akan datang membantu. Ternyata memang manusia tidak berguna ini yang datang. Kamu benar-benar punya nyali rupanya. Setelah keluar dari mobil, Kenneth melihat ke arah Peter yang sedang duduk di pintu depan ruang tamu. Ketika dia sedang berbicara, lebih dari 20 orang pengawal bertubuh besar berjalan masuk ke halaman. Kenneth sedikit tertegun ketika melihat 10 penjaga keamanan yang tergeletak tak berdaya di tanah, tetapi dia tidak memedulikan mereka. Peter dan Oscar hanya berdua saja. Apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Kamu benar-benar punya nyali untuk datang ke sini dan membuat masalah. Ya, Peter. Hari ini, aku akan membuatmu merangkak keluar dari tempat ini. Kenneth melangkah maju dan berjalan lurus ke arah Peter. Wus. Pada saat ini, dengan cepat Oscar bergerak maju dan berhenti tepat di depan Kenneth, seperti menara besi. Kamu mengira bahwa dirimu mampu membuat Tuan Peter merangkak keluar dari sini. Oscar mencibir, lalu mengulurkan tangan dan meraih kerah baju Kenneth. Lepaskan aku. Kenneth mengernyit. Saat itu juga dia hendak mengulurkan tangannya untuk melepaskan tangan Oscar. Tetapi, dengan tarikan seperti itu, tangan Oscar sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Sementara di sisi lain, tubuh Kenneth perlahan terangkat ke udara. Oscar benar-benar mengangkat tubuhnya hanya dengan satu tangan saja. Semua orang yang ada di sana langsung terdiam di tempatnya. Apa yang harus aku lakukan, Tuan Peter? Oscar mengangkat tubuh Kenneth dengan satu tangan sembari menunggu perintah dari Peter. Tidak cukup jika hanya memukulnya. Sedikit saja. Buat dia terbaring di tanah. Peter berkata dengan aku tak acuh sambil terus memotong kukunya, tanpa melihat ke arah Kenneth. Karena Janet bukanlah lawan yang setara, maka Peter membiarkannya memanggil siapapun yang dia inginkan. Tetapi, sudah jelas kalau Kenneth juga tidak memenuhi syarat. Setelah Peter selesai berbicara, Oscar pun langsung meraih Kenneth dan menjatuhkannya ke tanah, seperti seekor ayam kecil. Peter, berani-beraninya kamu memukulku. Cari mati. Ya. Kenneth yang terbaring di tanah itu tidak lupa untuk menggertakkan gigi dan mengumpat dengan marah pada Peter. Sepertinya, ini bukan pertama kalinya aku memukulmu, kan? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dengan ekspresi wajah mengejek Peter bertanya pada Kenneth, membuatnya terdiam membisu. Setelah keadaan Peter pulih kembali, setidaknya dia sudah memukul Kenneth sebanyak 2 kali. Kenneth sama sekali tidak bisa membantah hal itu. Aku tidak tahu apakah kamu masih mengingatnya atau tidak. Waktu itu, keluarga Carmine sedang berkumpul di sebuah hotel. Aku pernah mengatakan bahwa sebaiknya keluarga Carmine berdoa agar aku tidak bisa berdiri lagi. Peter meniup kukunya, lalu menyimpan gunting kukunya dan berdiri secara perlahan. Wus! Dengan serentak Janet, Yuna, serta para pelayannya mundur 2 langkah. Mereka semua bergerak dengan spontan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa takut dengan Peter. Meskipun mereka tidak ingin mengakuinya, tetapi tubuh mereka cukup jujur. Katakan padaku, memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu ikut campur dalam masalahku. Peter berdiri di puncak tangga, sambil menatap ke arah Kenneth dari atas. Kamu, akan aku katakan padamu. Sebelumnya aku tidak ingin berurusan denganmu karena kamu cacat. Aku juga tidak mau membuatmu merasa malu, ketika kamu masih menjadi bagian dari keluarga Carmine. Tapi sekarang, kamu sudah memutuskan hubunganmu dengan keluarga Carmine, maka aku tidak akan segan-segan untuk memukulmu ataupun menghancurkanmu. Kenneth perlahan berdiri. Dia berjalan mundur ke belakang anak buahnya yang berjumlah 20 orang itu, sambil mengumpat ke arah Peter. Ayo, lawan aku. Peter membuka tangannya. Ekspresinya terlihat begitu tenang dan tidak tergesa-gesa. Serang mereka.
Cepat kalahkan mereka berdua, hidup atau mati. Masuk ke rumah orang tanpa izin dan berani melakukan sesuatu pada pemilik rumah. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, itu hanya akan dianggap sebagai pembelaan diri. Kenneth memberi perintah yang langsung dilakukan oleh lebih dari 20 pemuda itu. Dengan serentak mereka mengeluarkan tongkat baja dari pinggang mereka. Serang. Lebih dari 20 orang itu langsung bergegas menuju ke arah Oscar. Kenneth mencibir melihat pemandangan itu. Sebuah senyuman menghina juga terlihat di wajah Janet dan Yuna. Bahkan jika Oscar sangat hebat dalam pertarungan, apa yang bisa dia lakukan? Satu orang tidak akan bisa melawan dua orang sekaligus. Sekarang dia harus menghadapi lebih dari 20 pemuda bertubuh besar sendirian. Masing-masing dari mereka bahkan membawa tongkat baja di tangan mereka. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Oscar mampu melawan orang-orang itu. Hari ini, baik Oscar maupun Peter, mereka pasti akan berhasil dikalahkan. Aku akan menyuruhmu berlutut dan merangkak keluar dari sini. Kenneth tersenyum dingin sambil menatap ke arah Peter. Namun, Peter bahkan tidak menatapnya sedikit pun. Pandangannya terfokus pada Oscar. Apakah ada masalah? Peter menatap Oscar dan bertanya dengan lembut. Bahkan jika ada lebih banyak orang yang datang, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Oscar tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak menunjukkan kegugupan di wajahnya. Sebelumnya Peter sudah menjadi panglima tertinggi di antara para anggota militer lainnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya memiliki kualitas yang buruk? Sebagai seorang komandan pengawal pribadi Peter, tentu saja Oscar memiliki kemampuan bertarung yang sangat menakutkan. Jangankan orang-orang biasa seperti mereka, bahkan jika mereka adalah seorang pasukan khusus sekalipun, Oscar juga bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Orang-orang yang dibawa oleh Kenneth itu tidak lebih dari sekedar sampah di mata Oscar. Dasar pembual, ayo kalahkan dia. Kenneth sama sekali tidak percaya dengan perkataan Oscar sedikit pun. Sedangkan di sisi lain, Peter berdiri diam di tempatnya. Jika Oscar mengatakan bahwa tidak ada masalah, maka sudah pasti tidak akan terjadi masalah apapun. Sudah 2 tahun berlalu, akhirnya aku bisa berjuang untukmu lagi. Oscar melonggarkan kerah bajunya, lalu secara tiba-tiba dia menghela napas lega. Sejak Peter keluar dari militer, Oscar sudah membuat tuduhan palsu kepada Daddy. Lalu dengan segera dia dipromosikan menjadi Panglima Bintang 3. Setelah dia mencapai posisi itu, dia sudah tidak perlu melakukan banyak hal sendiri. Orang-orang di sekitarnya yang akan mengurus semuanya. Peter adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membuat Oscar, yang merupakan Panglima Bintang 3 itu, rela menjadi seorang pengawal. Setelah 2 tahun berlalu, Oscar seolah-olah kembali menemukan perasaan yang sebelumnya pernah dia miliki. Saat ini, tubuh Oscar memancarkan aura yang sangat kuat. Dia juga memiliki keinginan untuk bertarung yang sangat tinggi. Seperti ada sebuah dorongan yang tidak ada habisnya. Kenneth dan yang lainnya menjadi sedikit bingung. Siapa sebenarnya Oscar itu? Dengan memancarkan aura yang begitu kuat dari tubuhnya, bisa dipastikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Tetapi, mengapa dia malah bersedia untuk menjadi pengawal di sisi Peter? Ketika Kenneth sedang memikirkan hal tersebut, dia melihat Oscar yang dengan ganas mengulurkan tangan dan langsung meraih pergelangan tangan salah seorang pemuda. Kemudian, dia memutar pergelangan tangan pemuda itu hingga membuatnya meringis kesakitan. Tongkat yang ada di tangannya pun terlepas dan jatuh. Wus! Oscar mengulurkan tangan dan meraih tongkat itu, lalu dengan kuat memegangnya. Buk! Oscar memukulkan tongkat itu ke arah kiri tanpa melihatnya. Dia berhasil menghentikan seorang pemuda yang berniat untuk menyerangnya. Plak! Oscar mengayunkan tongkat itu, yang langsung menghantam wajah si pemuda dengan sangat keras. Kekuatan Oscar yang sangat kuat, seketika mampu membuat pemuda itu terhempas ke belakang.